Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Dan kali ini saya akan membahas topik tentang undang-undang dibuat untuk dilanggar. Nah, jadi ini kita bahas. Jadi sebelumnya perhatikanlah apa yang saya katakan dulu, jangan menyalahkan sana sini. Jadi undang-undang itu dibuat berdasarkan kesepakatan yang dimana ketika ada permasalahan atau segala macam kebijakan agar semua mengacu pada undang-undang tersebut. Berdasarkan yang telah dibuat disepakatin. Jadi kalau ada permasalahan atau problem dan apanya ya acuannya undang-undang itu. Agar supaya apa? Agar supaya tidak terpecah gitu. Jadi ya kayak tuntunan dalam politik atau apa segala macamnya ya undang-undang dasar tersebut, undang-undang 1945. Sama halnya kita kalau misalkan nih, kalau kita agama Islam kitabnya apa? Al-Quran ya, jadi gitu panutannya. Begitu juga dengan agama lain ya, tuntunannya ya masing-masing kitabnya kan begitu. Jadi yang saya bahas bukan itu. Jadi undang-undang dibuat tuh ya tujuannya untuk dipatuhin bukan dilanggar. Jadi aneh aja sekarang, kebanyakan orang undang-undang dibuat dilanggar. Kadang undang-undang dibuat banyak yang dirubah-rubah dan direvisi, kayak kesannya kayak mana ya menurut pendapat saya pribadi, kesannya kayak nggak menghargai para pejuang yang sudah susah payah mempertahankan Indonesia ini. Sekarang ini kita hidup loh, malah sekarang kok enak-enakan aja gitu ya, suka hatinya dalam mempermainkan undang-undang sehingga hukum tersebut menjadi lemah acuan yang berdasarkan undang-undang. Banyak sebagian besar undang-undang dibuat untuk dilanggar gitu ya pada para pelaku. Dan kadang undang-undang dipakai biasanya untuk kepentingan pribadi gitu ya. Di sini sangat aneh gitu kalau misalkan undang-undang dipakai kepentingan saat misalkan kalau dia itu sudah posisinya terancam gitu mulai dipakai. Tapi kalau misalnya masih aman, pasti mereka nggak mau gitu pakai undang-undang. Ini cuman pikiran ide tidak saya, bukan menuduh atau apa. Tapi ya kita tahulah sendiri, begitu yang adanya gitu ya. Tapi ketika masyarakat nih ada masalah atau apa, kebanyakan sebagian itu cepat gitu ditangani apa segala macam, istilahnya masyarakatnya sedikit. Tapi kalau misalkan kayak seperti kasus-kasus korupsi itu kan kenapa lama, itu tadi poinnya. Dan kasus-kasus biasa kayak masyarakat kenapa cepet tangani. Kadang kayak misalkan nih kasus pencurian motor sesuai gitu undang-undangnya. Akan tetapi kalau misalkan yang kasus besar prosesnya lama, yang pertama. Yang kedua, hukuman nggak sesuai. Korupsi misalnya sekian berapa gitu ya hitungannya, penjaranya entah sekian berapa tahun. Sedangkan yang orang-orang mencuri apa gitu hukumannya sesuai. Jadi kayak gimana ya, nggak masuk akal gitu loh. Cuman pendapat aja ya. Cuman kenapa hal-hal ini terus terjadi dan sulitnya diatasi dengan cepat dan lama diselesaikan. Itu tadi pentingnya super kekuatan power untuk mengatasi ini, untuk berubah jadi begitu. Kalau misalkan super power tersebut minim, otomatis hal-hal tersebut susah gitu diberantas. Jadi harus punya kekuatan besar dan strategi sehingga kita mampu untuk melawan hal tersebut. Kalau kita pondasinya kurang ya sulit gitu ya. Pertahanan sedikit, pondasi sedikit, strategi minim, ya payah, kayak percuma aja gitu.
Sama kita, kalau namanya kita hidup itu hidup sendiri nggak bisa. Contohnya, kalau kita mau makan kan dari padi dulu diolah, itu ya dari petani gitu. Jadi kita nggak bisa apa-apa semua sendiri, jadi intinya gitu. Jadi kita butuh ketergantungan orang juga kita hidup. Jadi ya seperti itu analoginya. Jadi kalau misalkan semua apa yang kita inginkan untuk maju ya harus sama-sama gitu kita berjuang. Jadi begitu intinya. Makanya mengapa tadi kayak undang-undang ini kayak hanya sekedar sebagai fondasi untuk nutupin kesalahan orang itu dipakai. Cuman untuk kebenaran jarang gitu ya. Kebanyakan di era sekarang kebanyakan undang-undang dipakai hanya untuk posisinya udah mulai payah gitu ya, untuk mempertahankan praktek-praktek gitu ya, dipakailah undang-undang. Dan seperti kita lihat podcast orang ya, ada mengatakan begini, hukum bisa dibeli, yang salah bisa jadi benar, yang benar terjadi. Jadi sangat serem itu. Kalau nggak salah pernah dibilang kata Pak Mahfud tuh ya, podcastnya ya, yang dia ikut sama orang. Jadi kalau benar ini terjadi, misal betul, inilah sangat aneh gitu, jadi sayangkan. Kalau benar, dan kalau benar ya ngeri gitu loh. Jadi ngeri lah permainan yang seperti itu ya. Jadi intinya itu aja, berdasarkan kata mohon maaf nih, sekedar sharing agar kita bisa berubah Indonesia ini dan tidak bisa lagi diakal-akalin oleh para penguasa yang mau menguntungkan diri sendiri. Jadi itu aja dari saya, apabila ada salah kata mohon maaf, dan saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.